Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dilatar belakangi dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh Kabinet Hatta dengan tertandatanganinya perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Amir adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Dan Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet, dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Mengapa, Bu? Mengapa kita tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan saja? Jadi begini atas, sebenarnya saya ingin menyatukan Indonesia, tapi untuk saat ini percayakan pada Belanda. Mengapa kita harus percaya Belanda, sedangkan negara kita pernah dijajah oleh Belanda? Sebaiknya negara ini kita jadikan negara komunis. Saya setuju, itu benar. Daripada kita terus-menerus dijadikan boneka oleh tentara Belanda. Negara ini adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar. Lagi pula rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, jika memang Tuhan itu ada, mengapa negara kita terus-terusan dijajah? Jadi tidak adil. Negara lain merdeka, sedangkan negara kita. Jangan salahkan Tuhan. Semua ini memang sudah ditakdirkan. Sekarang tinggal bagaimana kita mengusir penjajah dari negeri ini. Komunis lebih baik, hanya itu satu-satunya cara. Jika kamu tidak ingin menginginkannya, saya dan pengikut saya akan hancurkan pemerintahan ini, dan mereka akan tunduk di tanganku. Dasar kalian goblok. Komunis membuat negara ini semakin hancur. Bukan pemberontak, kalian yang goblok. Kalian hanya mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia sengsara. Saya tahu kalian bersengkongkol dengan Belanda. Suatu saat nanti kita akan buktikan siapa yang benar. Ayo kita pergi dari sini. Amir Syarifuddin dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Ayo cepat ibu. Soekarno, Hatta, keluarlah. Keluarlah. Ada apa, saudara-saudara? Tenang, sabar. Kalian berdua telah membuat kami menderita. Ya, itu benar. Semua berita yang disebarkan oleh Musso dan pengikutnya itu bohong. Iya, itu benar. Kami berdua difitnah. Apa buktinya kalau semua itu bohong? Ya, apa buktinya? Apakah kalian lupa kita pernah berjuang bersama? Tolong percayalah kami. Maaf ya Pak, jika kami telah percaya kepada Amir dan Musso. Bagaimana ini, Bung? Sepertinya fitnah Musso semakin berkembang di seluruh rakyat. Iya, saya bilang dulu. Sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan pemerintahan itu. Iya juga, sebenarnya kita harus mengambil jenderal sejenak. Iya, benar. Silakan masuk. Ada apa Bung Karno memanggil saya? Apakah kamu tahu berita disebarkan oleh Amir dan Musso? Apa yang sedang terjadi di dalam negeri kita ini? Jadi begini, Amir dan Musso
menyebarkan fitnah kepada rakyat untuk meruntuhkan pemerintahan. Di apakah yang harus saya lakukan, Bu? Kita membutuhkan pasukan untuk melawan agen PKI. Baiklah, Bun. Saya akan menggerakkan pasukan yang kita miliki untuk melawan PKI. Baiklah. Sekarang kita tetap merdeka. Merdeka! 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 Akhirnya, pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu, Musuh sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Aksi PKI ini memuncak pada tanggal 18 September 1948. Ketika penduduk sedang melakukan kegiatannya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menyuruh mereka untuk berkumpul. Bu Ibu, monggo dagangan saya ada sayuran satunya 2.000. Saya satu, Bu. Wahai rakyatku, Ada apa itu, Bu? Ayo. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Ada apa ini? tenang, rakyatku tenang. Pada hari ini, saya akan menyatakan bahwa berdirinya negara Soviet Komunis Indonesia. Kenapa menjadi negara komunis? Tidak tahu. Tidak ada lagi Pancasila di negara ini. Yang ada hanya komunis. Merdeka! 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 Setelah pasukan tentara PKI, Musuh dan Amir berangkat. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi dan akhirnya terjadi perang antara pasukan Siliwangi dan pasukan PKI. Setelah mereka berperang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontak telah tertembak mati. Ketika perang berlangsung, Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilannya dalam merebut kota Madiun itu. Artinya kita berhasil merebut kekuasaan pemberontakan itu. Berdosalah pada orang yang berdiri di negara itu. Syukurlah, sekarang kita tinggal menangani Amir Syarifuddin. Amir, kita tidak bisa mengatasi dia sekarang. Kita harus menghukum dia mati. Saya kurang setuju kalau dia harus dihukum mati. Bagaimanapun, dia tetap bangsa Indonesia. Dia bukan lagi dari bagian negara ini. Dia telah mengkhianati kita semua, bunuh dia sekarang. Baiklah, kalau itu memang keputusan yang terbaik. Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai. Tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai dan Madiun pun dapat direbut kembali.
Dem.